Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Bunyinya sebagai berikut. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengucukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, alangkah ironis dan tragisnya. Siapakah yang pada saat-saat terakhir menemani Yesus sampai dia menghembuskan nafasnya yang penghabisan? Tentu saja ada banyak orang di sekeliling salib Yesus pada waktu itu. Dan orang banyak itu dapat kita golongkan menjadi dua kelompok. Pertama, musuh-musuh Yesus, dan kedua, sahabat-sahabat Yesus. Musuh-musuh Yesus sudah jelas bukanlah teman-teman yang ideal bagi Yesus yang tengah menanti ajal. Sampai saat terakhir setelah penganiayaan secara fisik, mereka terus melancarkan teror mental, menghina, mengejek, mengolok-olok tak kenal ampun. Nah, bagaimana dengan mereka yang disebut sahabat-sahabat Yesus? Lukas menulis dalam ayat 49, "Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu." Mereka berdiri jauh-jauh, artinya mereka mengambil jarak. Mereka meratapi dan memprihatinkan apa yang telah terjadi atas sang sahabat, namun mereka lebih memperhitungkan keselamatan diri mereka sendiri. Sebab itu, mereka melihat semuanya itu, tetapi tidak berbuat apa-apa, tidak berkata apa-apa. Diam adalah jalan yang paling aman. Jadi siapakah yang pada saat-saat terakhir menemani Yesus sampai dia menghembuskan napasnya yang penghabisan? Disinilah ironisnya dan disinilah tragisnya. Mereka itu adalah penjahat-penjahat, seorang di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan. Pertama-tama ini tentu penghinaan yang luar biasa. Yesus dikategorikan sebagai penjahat golongan A
yang eksekusinya dilaksanakan secara terbuka tanpa mengundang protes dari mana-mana. Namun hal kedua yang mesti kita katakan adalah dia juga merupakan paradoks yang hanya dapat dipahami dengan kacamata iman. Dari kacamata iman kita mesti mengatakan bahwa memang demikianlah yang mesti terjadi. Bahwa itulah satu-satunya tempat yang paling tepat bagi kematian Sang Juru Selamat. Di mana? Di antara para penjahat. Bila kita bertanya kepada Yesus dan meminta pendapatnya, maka saya yakin Yesus pun akan mengatakan bahwa itu adalah tempat yang paling ideal baginya untuk menerima kematian, yaitu di antara para penjahat. Dia sendiri pernah mengatakan bahwa dia datang bukan untuk orang yang benar, melainkan untuk orang yang berdosa. Dan kini dia berbahagia oleh karena dia mati di antara mereka. Sekali lagi saudara, di sekeliling salib Yesus tentu saja ada banyak orang. Mereka dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang satu musuh-musuh Yesus, yang lain sahabat-sahabat Yesus. Akan tetapi sesungguhnya kedua kelompok itu menganut sikap yang sama. Yang satu tidak merasa pantas untuk dihukum. Justru sebaliknya, mereka merasa pantas untuk menghukum. Yang lain juga tidak merasa pantas untuk dihukum. Oleh karena itu, mereka berdiri jauh-jauh agar tidak ikut-ikut dihukum. Orang-orang seperti itu tidak layak berada di samping Yesus. Yang terpilih dan dianggap layak untuk mendampingi Yesus di saat yang maha penting itu adalah para penjahat tersebut. Orang-orang yang justru merasa pantas dan siap menerima hukuman. Sungguh menarik untuk dicatat bahwa ada dua orang yang segera dan secara langsung mengalami dampak pembebasan dari penderitaan Yesus. Dan kedua-duanya adalah penjahat. Yang satu adalah Barabas dan yang lain adalah yang digantung di sisi kanan Yesus. Jadi ini sama sekali tidak berarti suatu anjuran agar kita beramai-ramai jadi penjahat. Sungguh tidak demikian, saudara. Yang ingin dikatakan di sini adalah untuk dapat menjadi sahabat sejati Yesus sangat dibutuhkan sikap penyangkalan diri dan kerendahan hati. Sikap merasa pantas untuk dihukum, sikap merasa siap untuk dihukum, sikap merasa tidak layak bahkan untuk menerima pengampunan sekalipun. Anugerah salib hanya dapat dialami oleh mereka yang mau menyalibkan diri, menyalibkan keakuannya, menyalibkan seluruh kebanggaan dirinya sampai tidak tersisa. Di hadapan salib Kristus tidak ada yang lebih tidak layak daripada orang-orang yang merasa paling layak. Di hadapan salib Kristus tidak ada yang lebih dibenci daripada kesombongan rohani yang melihat sesama dengan sikap menghakimi, menuntut, dan mengkhotbahi. Sikap kerendahan hati dan penyangkalan diri inilah yang membedakan kedua penjahat yang berada di kiri dan kanan Yesus. Bila kita mengikuti dengan cermat penuturan Lukas, maka jelaslah bahwa yang membedakan keduanya bukanlah bahwa yang satu mengenal Yesus sedang yang lain tidak, atau bahwa yang satu percaya kepada Yesus dan yang lain tidak. Menurut Lukas, kedua-duanya mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Kedua-duanya mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Sungguh berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami, bukan? Coba saja dengarkan apa yang dikatakan oleh penjahat yang ada di sisi Yesus. Ia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jadi ia tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Sang Mesias. Akan tetapi
Pengetahuan dan kepercayaannya itu hanya melahirkan sikap menuntut, selamatkanlah dirimu dan kami. Ia percaya kepada Yesus, tetapi satu-satunya yang ia pedulikan sebenarnya adalah dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, keselamatannya sendiri. Dan bukankah ini penyakit rohani yang sekarang sedang mewabah dengan hebatnya? Percaya kepada Yesus dan selamatkanlah kami. Orang-orang yang ngotot dan penuh semangat menyebut-nyebut Yesus sebagai Kristus, tapi sebenarnya buntut-buntutnya adalah laksanakanlah keinginanku. Tentu saja bentuk kepercayaan ini segera menjadi amat populer. Ibarat orang diminta untuk membeli lotre plus jaminan akan memperoleh hadiah. Siapa yang tidak mau membelinya? Siapa yang tidak mau percaya kepada Yesus bila ada garansi untuk memperoleh hidup sukses, berhasil? Namun baiklah saudara berhati-hati. Iklan tak selalu sesuai dengan kenyataan. Itu cuma janji si penjual lotre. Kristus sendiri tidak pernah menjanjikan itu. Tapi pertanyaannya, bukankah Yesus sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Dia akan memperoleh pahala beratus-ratus ganda? Oh ya, tentu. Jangan saudara sangka saya tidak mengetahuinya. Namun yang dikatakan di sini adalah tinggalkan semua maka Anda akan mendapat. Bukan tinggalkan semua supaya Anda mendapat. Apa motivasi Anda? Meninggalkan semua atau memperoleh semua? Mudah-mudahan jangan yang kedua. Sebab yang kedua ini cuma memperlihatkan egoisme belaka. Disinilah kita mesti belajar dari penjahat yang kedua. Ia tidak menuntut, tapi hanya memohon, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Cukuplah bila Yesus mengingatnya. Ia akan bersedia menerima apapun yang Yesus putuskan. Bukan Yesus yang mesti menerima apa yang Dia putuskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.